Siapkah kita tinggalkan semua milik kita, kemudian kita datang kepada Yesus dan ikut Dia? Ataukah kita datang, tetapi pada akhirnya kita pergi meninggalkan Yesus? Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Datang Lalu Pergi. Sering kita datang kepada Yesus untuk tujuan yang salah. Kita datang kepada Yesus bukan untuk menyembah, bukan untuk bersyukur, bukan menerima firman-Nya, bukan juga untuk memohon kepadanya. Tetapi kita datang untuk meninggikan atau membanggakan diri kita sendiri. Di Matius 19 ayat yang ketiga, orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Dan ada satu peristiwa lainnya juga. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat yang ke-16. Matius 19 ayat yang ke-16. Ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Seorang muda kaya datang kepada Yesus dan ia bertanya, perbuatan baik apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup kekal. Kita lanjutkan di dalam Matius 19 ayat 18 sampai yang ke-20. Matius 19 ayat 18 sampai ke-20. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Orang muda kaya itu menjawab Yesus bahwa semua yang dikatakan oleh Yesus sudah ia lakukan. Dan ia bertanya, apakah ada lagi yang masih kurang? Mungkin ia berharap bahwa ia sudah sempurna dan layak untuk menerima hidup kekal. Dan Yesus tinggal menyatakan kepastiannya. Tetapi ternyata ada satu hal lagi yang Yesus katakan. Kita baca selanjutnya di dalam Matius 19 ayat 21 sampai 22. Matius 19 ayat 21 sampai 22. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus katakan, jika ia ingin sempurna, maka lepaskanlah semua harta miliknya. Berikan kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kepada Yesus dan mengikutinya. Ketika ia mendengar perkataan itu, ia menjadi sedih. Karena ternyata hartanya banyak. Ia kemudian pergi meninggalkan Yesus. Di sini kita bisa mengetahui ternyata benar sekali firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 21 yang mengatakan, "Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada." Dan ini adalah salah satu perkataan Yesus saat ia khotbah di bukit. Jadi kita bisa belajar dari peristiwa ini. Jika kita datang kepada Yesus dan berharap kita sudah sempurna, maka
kita akan kecewa seperti orang muda kaya tersebut. Ia lebih memilih pergi meninggalkan Yesus karena hatinya berada pada harta miliknya. Ia datang kepada Yesus, lalu ia pergi meninggalkannya. Biarlah renungan firman Tuhan pada hari ini menjadi peringatan untuk kita, supaya jangan kita mencintai harta kita, sehingga kita tidak lagi mencintai Yesus. Siapkah kita tinggalkan semua milik kita, kemudian kita datang kepada Yesus dan ikut Dia? Ataukah kita datang, tetapi pada akhirnya kita pergi meninggalkan Yesus? Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini tentang datang lalu pergi. Cintailah Tuhan kita yang sudah mencintai kita lebih dari segalanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali menegur kami ya Bapa. Seringkali justru kami melakukan hal yang sama. Kami datang kepada Tuhan dengan harapan bahwa kami sudah sempurna dan kami bisa mendapatkan pujian daripada-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, karena firman-Mu pada pagi hari ini menegur kami bahwa masih ada satu hal yang harus kami lakukan supaya kami sempurna di hadapan-Mu. Kami harus meninggalkan segala yang kami miliki dan kami pergi datang kepada Tuhan untuk ikut akan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan atas nasihat firman-Mu, sehingga kami boleh diingatkan supaya hati kami tidak ada di dalam harta kami. Tapi biarlah hati kami terpaut kepada Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tetaplah menjaga firman Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Lord, You more than anything. You more than gold. You more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go. Never ever let You go. Lord, You more than anything. You more than gold. You more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go. Never ever let You go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go. Never ever let You go.
higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean.